Coba bayangin, dalam waktu setahun aja, ada ratusan orang yang meninggal, ada jutaan orang yang harus mengungsi, dan masih banyak lagi yang harus menderita. Di mana lagi kalau bukan di konflik Palestina dan Israel. Kalian tahu nggak, kalau konflik ini itu sudah lebih dari 100 tahun nggak selesai-selesai. Gimana sih kronologinya? Gimana mulainya? Terus kenapa kok ini tambah parah? Yuk kita bahas di video ini. Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami. Jadi di video kali ini kita bakal membahas mengenai konflik yang nggak kelar-kelar nih, yaitu konflik Palestina dan Israel. Ya kalian tahu lah kalau konflik ini tuh udah lebih dari 100 tahun, tapi belum pernah ada yang bisa nyari jalan tengahnya gitu. Di video kali ini kita bakal membahas kronologinya dari awal sampai kondisi terkini hari ini. Konflik ini tuh bermula pada tahun 1917. Jadi waktu itu Inggris bisa mengambil alih Palestina dari kerajaan Ottoman. Inggris sebagai pemenang perang, dia berhak untuk mengambil alih Palestina dari negara yang kalah dari perang, yaitu Ottoman. Pada waktu itu Menteri Luar Negeri Inggris, yaitu Pak Balfour, dia tuh ngomong bahwa dia ingin memberikan tanah air kepada orang Yahudi atau Israel di Palestina. Tentunya orang Yahudi senang dong, tapi Palestina dan negara-negara Arab yang lain itu enggak. Terlebih lagi ketika Perang Dunia Kedua, ya kalian semua tahu lah bahwa ada kejadian yang namanya Holocaust atau pembantaian kaum Yahudi di Eropa oleh Hitler. Bahkan lebih dari 6 juta orang Yahudi itu dibakar hidup-hidup oleh Hitler sehingga orang Yahudi itu merasa takut dan akhirnya mereka melakukan migrasi besar-besaran ke Palestina karena sudah ada jaminan sebelumnya dari negara Inggris seperti itu. Lanjut ke tahun 1947. Jadi waktu itu Perang Dunia Kedua barusan kelar dan lagi-lagi Inggris menjadi negara pemenang. Waktu itu setelah ada jutaan orang Yahudi migrasi ke Palestina, Inggris sudah mulai capek tuh karena konflik antara Palestina dan Israel itu udah tambah parah. Jadi Inggris memutuskan untuk cabut dari Palestina dan akhirnya ngasih wilayah Palestina ke PBB. Yang waktu itu PBB pun barusan dibentuk. PBB langsung mengambil inisiasi dan mengambil usulan. Gimana kalau misalkan Palestina itu dijadikan two-state system atau sistem dua negara untuk dua bangsa. Ya simpelnya kayak Palestina itu dibelah jadi dua, ada negara Israel dan ada negara Palestina. Dengan catatan wilayah atau kota Yerusalem itu dijadikan sebagai wilayah internasional. Usulan ini tentunya disetujui oleh Israel karena akhirnya mereka senang dong, mereka dapat wilayah dan mereka dapat negara, tapi tidak dengan negara-negara Arab pun juga dengan Palestina. Mereka akhirnya ngebantah dan menolak usulan ini mentah-mentah. Lanjut ke tahun 1948. Jadi di tahun ini itu ada yang kejadian namanya Nakba. Jadi ketika usulan dari PBB untuk two-state system atau dua negara itu ditolak oleh Palestina, Israel udah mulai capek nih. Mereka udah capek dibantai, mereka udah capek direpresi, dan mereka ingin adanya negara. Maka dari itu, di tahun ini mereka mendeklarasikan yang namanya negara Israel. Negara-negara Arab yang lain tuh kaget tuh kayak, kok bisa-bisanya mereka mendeklarasikan negara di tanah orang, apalagi di tanah Arab. Maka dari itu negara-negara yang lain kayak Mesir, Yordania, Suriah, dan Irak, jangan tanya Arab Saudi di mana ya. Mereka tuh semua langsung nyerang Israel, bahkan mereka langsung ngajak perang Israel. Tapi anehnya, meskipun Israel itu dikepung oleh banyak negara-negara di sekitarnya, Israel bisa menang di perang itu. Percaya nggak kalian? Harus percaya karena Israel menang di perang itu, Israel berhak untuk mengekspansi wilayah negara Israel menjadi lebih besar. Jadi kekuatan Israel itu jadi tambah kuat. Maka dari itu, di tahun ini ada yang namanya peristiwa Nakba atau bencana. Jadi 700.000 orang Palestina itu sampai harus mengungsi karena diusir atau tempatnya itu diambil alih oleh Israel. Oke, jadi kita fast forward ke tahun 1967 ya. Jadi waktu itu ada yang namanya Perang 6 Hari. Jadi ketika Israel sudah mendeklarasikan negara nih, dan Israel menang di perang pertama, negara-negara Arab yang lain itu semakin memperkuat diri mereka. Sampai akhirnya Israel curiga, jangan-jangan mereka
memperkuat diri mereka nyerang kita lagi. Karena pada dasarnya Arab tuh nggak suka sama orang Yahudi. Berdasarkan kecurigaan itu, Israel akhirnya mengambil inisiasi untuk mengambil langkah preemptif, yaitu Israel nyerang duluan nih negara-negara seperti Mesir dan Yordania. Hasilnya, Israel menang lagi hanya dalam 6 hari. Percaya nggak kalian? Nggak cuma Israel bisa menang, Israel juga bisa mengambil alih wilayah-wilayah di Palestina dan bahkan bisa ngambil wilayah-wilayah dari Mesir, Yordania, dan juga Suriah. Meskipun akhirnya Israel berbaik hati untuk balikin lagi wilayah-wilayah itu ke negaranya masing-masing. Lanjut lagi di tahun 1987. Di tahun ini ada yang namanya Intifada pertama dan juga pembentukan Hamas. Jadi pada masa ini warga Palestina tuh udah mulai capek dan kesel sama konflik sama Israel yang nggak kelar-kelar gitu ya. Akhirnya mereka melawan Israel secara militer meskipun akhirnya mereka kalah. Tapi Intifada pertama ini bukan hal yang kayak nggak ada gunanya gitu ya. Karena berkat Intifada pertama, itu ada satu poin penting yaitu dibentuknya Hamas. Buat yang nggak tahu, Hamas itu adalah kelompok militan Islam Palestina pertama gitu ya. Dan dia didirikan oleh Sheikh Ahmed Yassin dan juga teman-temannya. Tujuan Hamas itu cuma satu, yaitu membasmi Israel. Titik. Makanya dia tuh militan banget gitu, karena tujuannya itu pun sangat militan. Sebenarnya sebelum Hamas itu Palestina udah ada organisasi yang menghimpun perlawanan, namanya PLO atau Palestine Liberation Organizations. Tapi beda kayak Hamas. PLO ini orangnya atau orang-orangnya itu lebih kayak diplomatis, lebih pelan atau soft dibanding Hamas yang militan atau berbasis militer. Nah, baru di tahun 1993 itu mulai ada harapan. Ada harapan terciptanya perdamaian antara Palestina dan Israel. Jadi waktu itu Israel dan PLO atau Palestine Liberation Organization itu akhirnya setuju untuk duduk bareng dan negosiasi gimana nih enaknya biar Palestina dan Israel akhirnya damai. Akhirnya mereka diskusi, duduk, dan akhirnya terbentuk suatu perjanjian namanya Perjanjian Oslo. Perjanjian Oslo ini ditandatangani di Washington DC pada waktu itu. Tujuan dari perjanjian ini itu sebenarnya sama, yaitu ngebagi Palestina dan Israel di wilayah yang sama. Gimana caranya Palestina dan Israel itu bisa duduk bareng, hidup bareng, dan nggak perang-perang lagi gitu ya. Tapi tentunya karena Palestina yang udah berkali-kali kalah perang, pembagian wilayahnya lebih besar ke Israel daripada ke Palestina. Nah, pada waktu itu tentunya ada beberapa warga Palestina yang suka karena akhirnya mereka bisa damai, tapi ada sebagian besar lagi yang nggak mau. Karena pertama, wilayah mereka jadi lebih kecil, yang kedua, mereka nggak suka hidup bareng sama Yahudi, gitu ya. Khususnya ke Hamas nih. Hamas itu adalah orang yang atau organisasi yang paling nggak suka terhadap perjanjian ini. Ya udah, akhirnya nggak lama pecahlah namanya Intifada kedua atau perlawanan kedua dari warga Palestina ke Israel. Bahkan Intifada kedua itu bertahan dari tahun 2000 sampai 2005. 5 tahun warga Palestina berjuang melawan Israel. Tapi akhirnya di tahun 2005, Intifada kedua ini bisa dinyatakan udah kelar atau selesai gitu ya. Karena Israel akhirnya bisa meredam perlawanan dari Palestina ini. Gak cuma Israel bisa meredam perlawanan dari Palestina, Israel bahkan bisa mengambil alih sebagian besar lagi wilayah Palestina. Jadi warga Palestina itu udah mulai sangat dipinggirkan. Seperti itu. Jadi kita udah bahas, dari tahun 1917 sampai tahun 2005, itu konfliknya itu panas banget gitu ya. Sampai akhirnya pada tanggal 7 Oktober 2023 kemarin, konfliknya itu bisa dibilang ada di titik yang paling panas. Kenapa? Karena tahun 2023 tanggal 7 Oktober, Hamas nyerang lagi Israel. Nyerangnya nggak cuma ke orang Israel secara biasa, tapi nyerangnya ke warga sipil Israel. Ini yang jadi masalah gitu ya. Jadi ceritanya Hamas waktu itu nyerang warga sipil Israel yang sedang berpesta atau sedang konser gitu ya. Ada namanya Festival Supernova, warga Israel lagi senang-senang, Hamas ngebom dan akhirnya ada sekitar 260 orang Israel yang meninggal.
Bahkan ada juga yang ngabarin kalau misalkan Hamas ini memperkosa lah, mencuri lah, menculik dan lain sebagainya. Tapi meskipun belum ada laporan pastinya ya, tapi klaim itu kuat banget disontarkan atau dilontarkan oleh orang-orang Israel ke masyarakat dunia. Gara-gara konflik ini, gara-gara serangan Palestina ke festival Supernova itu menuai kecaman dari berbagai orang atau berbagai elemen di Israel. Bahkan Netanyahu, Perdana Menteri dari Israel, itu sampai komen bahwa we will destroy them like never before. Atau Netanyahu tuh bilang kalau kita bakal ngancurin Hamas sampai seakar-akarnya karena mereka udah mulai panas dan mulai capek sama Hamas itu sendiri. Bahkan Menteri Pertahanan mereka yaitu Yoav Gallant itu nyebut bahwa we are imposing a complete siege on Gaza, no electricity, no food, no fuel. Everything is closed. We are fighting human animals and we will act accordingly. Intinya si Menteri Pertahanan itu bilang bahwa Hamas ini animal atau Hamas itu hewan dan dengan kita harus ngelawan hewan dengan cara hewan juga. Saking parahnya respon dari Hamas itu sendiri. Dari situ akhirnya chaos banget tuh. Bahkan sampai dilaporkan bahwa ada sekitar 42.000 orang Palestina yang meninggal dan sekitar 2 juta atau 85% dari populasi orang Gaza Palestina yang akhirnya harus mengungsi ke negara-negara lain atau ke wilayah-wilayah yang lain. Israel tuh nggak cuma ngejar Hamas, tapi dia juga ngebom fasilitas publik kayak rumah sakit, sekolah, dan fasilitas-fasilitas lainnya. Ya kalau dilihat-lihat dari timeline tadi, kurang lebih konflik ini atau peristiwa akhir-akhir ini itu adalah yang paling parah dan paling sadis dari sejarah konflik Palestina dan Israel. Ya kurang lebih seperti itu ya, konflik atau timeline dari peristiwa perang antara Palestina dan Israel dari tahun 1917 sampai 2024 atau hari ini. Jadi konfliknya itu parah banget, jadi kita doain aja semoga segera menemukan titik perang, semoga menemukan titik damai antara Palestina dan Israel agar warga-warga sipil di sana itu bisa hidup secara tentram, damai, dan ayem. Seperti itu ya. Tapi kalau menurut kalian, apakah langkah yang diambil oleh Palestina dan Israel itu udah benar? Apa jangan-jangan kalau misalkan Palestina itu setuju ke usulan PBB, Palestina setuju ke perjanjian Oslo, jangan-jangan warga Palestina sekarang itu bisa hidup damai dan lebih tentram daripada yang mereka alami sekarang. Menurut kalian gimana? Coba tulis di komentar ya. Kurang lebih itu yang bisa kita sampaikan di video kali ini. Semoga kalian bisa memetik manfaat dari apa yang kita sampaikan meskipun sedikit. Kalau misalkan kalian ada ide, cerita, atau ada peristiwa yang perlu kita angkat di channel ini, silakan komen aja di bawah biar bisa kita bahas di video selanjutnya. Silakan like kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian nggak suka. Bisa share dan subscribe channel ini untuk mendukung kami lebih lanjut. Sampai jumpa di video selanjutnya. Peace.